جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa lagi pada taklim pekanan kita hari ini untuk membahas lanjutan kitab Ta'limul Muta'alim bersama Ustazah Gurunda kesayangan Ustazah kita tercinta, Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD. Langsung saja untuk menghemat waktu sebelum kita memulai kajian siang hari ini, hari Rabu 10 Januari 2024, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Ustazah. Silakan Ustazah. Syukran Bu Fitri. Ustazah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu-ibu semuanya jamaah SPC? Alhamdulillah sehat ya. Perjumpaan pertama untuk kajian kitab ya di tahun 2024. Penuh syukur kita, Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat, sehingga lisan kita ini masih terus dimampukan mengucapkan la ilaha illallah tanpa kita menggerakkan bibir. Kalimat itu pun bisa kita ucapkan gitu. Dan yang kita inginkan bahwa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah menyebut kalimat tauhid tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, penuh rindu, penuh cinta kita. Semoga menghadirkan kita di majelis ilmu yang ada di hadapan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita terus berbaiat kepada Rasulullah, kita mengikuti ajarannya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ya Ibu-Ibu, ada sedikit terlambat karena tadi saya masih di perjalanan dan butuh untuk sholat dulu. Alhamdulillah, bisa lanjut sesi berikutnya hari ini. Saya mengucapkan makasih banyak nih, kemarin jamaah SPC itu berapa orang yang ikut camp ya? 10 Ustazah. 10, Masya Allah. Kok saya taunya cuma berapa gitu ya? Siapa aja? Bu Mimi pasti ya, Bu Lis, Bu Afiana, Lydia, Bu 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 Lasmi. Lydia, Bu Afiana, ya. Iya, tuh kan kalau ngeliat wajah ya baru inget kan, tapi namanya saya nggak tahu dari SPC atau bukan gitu kan. Unirika, Mirika yang mana? yang dokter gigi. Oh iya, nggak hadir ya. Iya, sekarang lagi enggak, ntar nyusul. Oh, iya. Kemarin alhamdulillah, mohon maaf yang katanya mau datang ke rumah itu Bu Wanti ya. Siapa ya? Oh, bukan Lisa yang dari Cilegon. Oh iya, mohon maaf karena ternyata belum bisa berjumpa juga ya, qadarullah. Ya semoga dipertemukan dalam momen-momen yang lainnya dan semoga tadi saya dapat lagi testimoni satu, katanya pulang dari camp itu Masya Allah bangun malam enak, ibadahnya nikmat katanya. Ya semoga yang lain juga merasakan seperti itu ya. Amin, Amin amin. ya Rabbal Alamin. Ada kebahagiaan, ada kesenangan. Nggak tahu nih kalau Bu Lydia ini kecapean, kayaknya bukan kebahagiaan, kecapean. Banyak yang bangkit juga kali Ustazah. Jadi pada sakit juga. Oh gitu. Oh, Siapa yang sakit-sakit? saya sakit, Lydia sakit, dokter gigi siapa? Unirika sakit. Ya Allah. Ya berarti itu perlu dilanjut itu terapinya lebih dalam lagi. Ya kayak gini, kulit ya, kulit aja Hmm. itu menjadi saraf utama yang menjadi sensor sakit kita itu kan kulit. Kalau udah ke dalam itu nggak sakit gitu. Jadi kalau kerasa sakit, artinya ini masih lapisan-lapisan luar. Insya Allah nanti kalau ada lapisan dalam-dalamnya nggak sakit gitu. Itu dia ya. Semoga ada efek. Itu lanjutkan aja terus dengan zikir pagi petangnya, dirutinkan ya, ditiupkan, dibacakan, niatkan untuk meruqyah diri sendiri insya Allah. Alhamdulillah, saya baru tahu malah ada yang sakit nih, testimoni yang lainnya berarti sakit. Semoga itu bentuk kebaikan-kebaikan. Baik ya Ibu-Ibu, kita lanjutkan kajian kitab kita. Di buku saya tertulis halaman 43. Entah kalau yang Iya, kuning Ustazah. 43 ya. Kalau kitab yang kuning saya kurang tahu, biasanya 4 lembar, 4 halaman gitu ininya. Dan semoga suara saya terdengar jelas ya, karena di sini lagi hujan juga. Nggak tahu tempatnya Ibu-Ibu nih. Kalau dari sini ke rumahnya Bu Mimi itu kan ya dari Kanada ke Chicago itu lumayan jauh lah. Lah mana itu ya? Sebelah kirinya Pondok Kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqatil iyal wa ghairihi. Nah, seorang penuntut ilmu dia tuh nggak harus cuman belajar aja di sekolah gitu ya, duduk berkajian. Tetapi seorang penuntut ilmu juga dia mencari nafkah juga untuk keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Falyaktasib wal yukarrir wal yuzakir wala yaksal. Maka hendaklah dia nggak boleh malas. Dia bersungguh-sungguh dalam bekerjanya, dia mengulang kembali pelajarannya dan mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari di saat-saat dia bekerja gitu. Jadi istilahnya kan kalau kita belajar pendidikan, belajar formal, itu ada hatamnya, ada wisudanya, selesai. Tetapi kalau pendidikan itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Kita yang hari ini mau belajar, yang kita cari bukan sekadar belajar, tetapi kita terus mendapatkan pendidikan-pendidikan itu. Apa itu pendidikan? Kalau menurut Aristoteles itu,
semua yang didapat itu pendidikan. Dari lingkungan kita, dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu semuanya pendidikan. Maka ketika seorang penuntut ilmu, dia diminta terus giat bekerja, mencari nafkah, bukan berarti dia lepas dari pendidikan. Dia mungkin mendapati orang yang beli cara transaksinya yang baik atau akadnya nggak sesuai, nggak sempurna, itu pun pendidikan buat dia. Nah, itu yang disebut dia bersungguh-sungguh wal yukarir dan mengulang-mengulang. Alangkah nikmatnya seorang penuntut ilmu itu jika dia mendapati sesuatu yang diajarkan oleh gurunya atau dari kitab-kitab, misalnya seperti hadis, dia dapati hadis. Contohnya misalnya gini, ada hadis Rasulullah menyatakan bersabda, nanti kalian itu akan melakukan suatu hal yang kalian anggap remeh, lebih remeh daripada seutas rambut. Sangat ringan, kalian anggap itu ringan. Tetapi kami pada zaman Nabi, kami menganggap itu adalah dosa besar. Nah, dia cuma dapat hadis itu, misalnya ketika dia duduk dengan gurunya, ketika dia baca buku, dia dapat hadis itu. Tetapi begitu dia keluar, dia ngelihat, oh itu ya, ada anak perempuan boncengan, habis boncengan nggak cukup boncengan sama lawan jenis, ternyata dia pegangan. Kok orang tuanya ngizinin ya? Kok anaknya dijemput sama lawan jenis, orang tua ngizinin? Buat orang tua, buat mungkin hari ini kita, itu hal-hal yang remeh aja, biasa aja. Atau ada ngelihat anak perempuan main kok campur-campur sama anak laki-laki. Padahal itu ikhtilat. Orang tua yang terbiasa melakukan itu, dianggap itu remeh. Biasa aja, nggak ada masalah selama anak saya bisa menjaga kehormatannya, selama anak saya nggak macam-macam, nggak ada narkoba, nggak ngerokok, nggak masalah mereka ketemuan, boncengan. Tapi pada zaman Rasulullah, hal itu adalah dosa besar. Sehingga para sahabat meninggalkan. Nah ini dia, artinya ada keindahan seorang penuntut ilmu ketika dia belajar secara formal di kajian, di kelas, di kitab. Kemudian Allah hadirkan kejadian-kejadian itu, dan dia sinergikan. Relate ternyata, oh ternyata benar. Hadis Nabi ya, kayak begini, kayak begini. Dan ibu-ibu tahu, hal itu nggak semua orang diberikan kayak gitu. Hanya Allah yang memberikan hikmah buat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, sehingga dipahamkan antara satu kejadian dengan hadis yang dia terima. Itu Masya Allah. Dan inilah yang disebut hikmah. Ya ibu-ibu, hikmah. Semua orang belum tentu dia mendapati hikmah itu. Boleh jadi ada seorang hafid, dia menghafal ribuan hadis. Tetapi ketika dia bersinergi, berinteraksi dengan keadaannya, lingkungan sekitarnya, dia pun belum bisa mengambil benang merah maksud dari hadis yang Rasulullah sampaikan dan dia pelajari itu. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu, kita juga diminta untuk mencari rizki. Karena hidup kita nggak lepas dari kewajiban-kewajiban kita. Ada tanggungan mungkin keluarga, ada anak, ada adik kita mungkin yang dia single parent, yang butuh sekolah, lain sebagainya. Bukan berarti kita belajar tapi nggak menghasilkan. Gitu. Itu menuntut ilmu. Lalu apa ininya? Benang merahnya apa? Ketika kita belajar, kita membiayai anak kita kuliah supaya apa sih? Anak kita belajar kuliah buat apa sih, Bu-Ibu? Ayo, buat apa? Anak-anak kita sekolah, belajar tuh buat apa? Buat memahami, buat dapat ilmu. Buat dapat ilmu. Supaya dia baik ibadahnya kepada Allah. Iya kan? Kita hari ini belajar buat apa, ibu-ibu? Sampai ngebela-belain minggu ini sampai 2 kali gitu. Setiap pekan duduk belajar buat apa? Supaya baik ibadah kita kepada Allah. Suami kita bekerja dari pagi sampai malam supaya apa? Bukan hanya bekerja cari uang, tetapi supaya bisa beribadah. Bayangin kalau kita ibadah tapi kita miskin. Bisa maksimal nggak ibadah kita? Seorang mukmin itu kalau malah diminta kita tuh jadi muslim yang kaya. Sehingga kita bisa membantu orang lain. Itu esensi setiap gerakan kita di dunia ini.
disuruh bekerja, kita giat bekerja, ibadah buat ibadah kita. Anak-anak kita belajar sekolah, pesantren, kuliah, itu buat ibadah. Kita duduk hari ini, ya buat ibadah. Maka nggak ada pemisahan, ini urusan dunia gitu. Ntar kalau urusan akhirat aja. Sehingga kita nggak mau kerja. Atau yang lagi kerja lupa, jangan mikir-mikirin. Mati gitu kan, kerja yang rajin gitu. Semua itu dipakai untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketika posisi kita sebagai penuntut ilmu, satu hari, satu sisi kita sedang belajar, berniaga, sedang cari duit, itulah pendidikan kita yang Allah berikan. Tentunya dengan terus mengulang, mensinergikan dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Gitu. Walaisa li sahihil badan wal aqli udhrun fi tarkit ta'allum wat tafaqquh. Dan nggak ada alasan orang yang diberikan kesehatan, badannya sehat, pikirannya sehat, nggak ada alasan buat mereka meninggalkan belajar dan memahami ilmu-ilmu. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf rahimahullah taala wa la yamna'uhu fi dzalika min at-tafaqquh. Karena orang itu tidak lebih melarat daripada Abu Yusuf, yang mana keadaannya itu nggak pernah menghalanginya untuk bertafakuh, untuk belajar ilmu agama. Kita lihat bagaimana ceritanya Imam Asy-Syafi'i ketika belajar. Bukan dari kelompok golongan orang-orang yang kaya, bukan. Tapi nggak ada alasan, misalnya saya mah nggak punya duit, saya pengen belajar nggak ada duit. Mau ngaji, aduh saya mau ngaji nih, tapi bingung infaknya, saya nggak ada uang, urusan rumah tangga saya. Itu hanya alasan-alasan klasik buat kita. Jadi nggak ada alasan sebagaimana Rasulullah mewajibkan kita untuk belajar dari mulai lahir sampai kita masuk ke alam kubur, ya kan? Belajar. Kalaupun kemelaratan itu hadir, sungguh itu nggak menjadi alasan kita untuk berhenti belajar. Banyak cara. Apalagi sekarang kita udah banyak nih. Misalnya kelas. Ada aja kan orang-orang yang dermawan, Allah gerakan temennya nggak punya dana, tapi pengen belajar, nggak apa-apa, belajar aja. Dikasih keringanan, atau apa, ada yang menutup itu. Itu prinsip kita semuanya. Ketika kita sedang bersama-sama belajar ilmu agama. Faman kana lahu malun katsirun, fa ni'mal malus shalih lirajulis shalih al-mutasarrif fi tariqin. Nah, kalaupun ada orang yang ditakdirkan kaya, hidup kita kaya raya, banyak harta, ketahuilah sebaik-baiknya harta. Apa sih harta yang paling baik? Adalah harta yang dimiliki oleh orang solih. Apa Bu? Harta yang paling baik? Harta yang dimiliki oleh orang solih. Jadi nggak ada alasan dia soleh tapi miskin. Kenapa? Dia soleh tapi kaya dong. Bekerja dong. Mencari rizki untuk kehidupan dunia supaya bisa membantu saudaranya. Dan itulah the best. The best katanya yang sekarang itu ya. Udah the best, superlatif, pakai lagi. Yang paling baik, harta yang paling baik itu ada di tangan orang soleh. Yang dengannya dia membantu agamanya. Jadi tadi kita kerja, banting tulang, cari duit buat apa Bu? Ya buat agama kita, buat ibadah kita. Anak-anak kita sekolah, kalau banyak tugas, kerjain sampai jam 1, jam 12, belum tidur, bangun tidur paginya kesiangan, nggak sholat subuh. Ya mending nggak usah sekolah. Buat apa sekolah? Sekolah itu tujuannya supaya buat ibadah sama Allah. Kalau tugas sekolah jadi alasan dia meninggalkan sholat subuh. Gitu. Kita lanjutkan. Qila li'alimin. Seorang berkata kepada orang alim, bertanya ya. Bima adroktal ilma. Dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Qala. Dia menjawab, bi abin ghaniyin
Li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Dia jawab, saya dapat ilmu dengan ayahku yang kaya, dengan wasilah ayahku dan kaya. Dengan kekayaan itu, beliau berinfak, berbuat ihsan kepada ahli ilmu. Nah, jadi orang tuanya itu diberikan kekayaan oleh Allah, dia memberikan kepada orang-orang yang berilmu, disedekahkan, dibantu kebutuhan orang-orang yang berilmu. Ternyata anaknya dapat keberkahannya. Anaknya dikasih pemahaman ilmu itu. Wa innahu sababu ziyadatil ilmi. Dan itu ternyata menjadi sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli. Karena dia itu mensyukuri semua nikmat akal, wal ilmi, dan nikmat ilmu. Wa innahu sababuz ziyada. Dan sesungguhnya itu adalah sebab bertambahnya ilmu. Masya Allah. Jadi Bu-Ibu, hari ini kita masih belajar. Tentunya kita punya anak-anak juga. Kita punya keturunan. Kalau Allah berikan hari ini pemahaman kita yang terbatas, ilmu agama kita terbatas, usia kita sudah sepertiganya mau jalan pulang, tetapi ilmunya masih sedikit banget. Hafalan Quran kita masih sedikit. Kita paham hadis boleh ngambil sedikit sana sini gitu ya, terpotong-potong. Tentunya kita pengen anak-anak kita lebih baik kan ilmunya, Bu. Kita pengen anak-anak kita lebih paham agama, lebih banyak hadis-hadis yang mereka tahu dan mereka amalkan. Nah, di antara cara supaya Allah berikan ilmu itu kepada anak-anak kita, maka jadilah orang tua yang gemar membantu orang-orang yang berilmu. Gemar membantu, menolong para guru. Dan itu Masya Allah, Allah selamatkan anak-anaknya. Allah berikan ilmu kepada keturunannya. Ini dikatakan seperti itu. Dan saya pribadi pun merasakan seperti itu dari orang tua saya. Ayah saya tuh yang benar-benar takzim kepada kiai, kepada guru. Punya apa rezeki selalu diantar guru-guru meskipun jauh. Pokoknya the best lah, prioritas selalu guru ngaji. Dulu sih kita tuh ya karena nggak tahu, kita kadang suka ngomel-ngomel juga gitu. Anaknya nggak dibeliin, guru ngaji aja dikasih terus semuanya. Kalau ada apa-apa guru ngaji duluan, semuanya guru ngaji. Ternyata ketika orang tua kami nggak ada, wallahi kami merasakan keberkahan ilmu itu. Kami merasakan mudah menghafal ayat-ayat Quran, memahami ayat-ayat Quran. Ternyata di kitab ini dinyatakan seperti itu. Dengan apa kita bisa membantu orang yang berilmu kalau kita nggak kerja? Ya kan? Artinya lagi-lagi kita harus giat bekerja supaya bisa membantu para ulama, para alim. Niatkan untuk anak-anak saya, ini buat keturunan saya. Karena saya sekarang sudah telat belajarnya, bukan telat. Saya banyak ketertinggalan supaya anak cucu saya nggak ketinggalan. Itu cara yang pertama. Seorang alim dia mendapatkan ilmu dengan wasilah ayahnya yang kaya. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah berkata ya, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Kalau Abu Hanifah mendapatkan ilmu, dia dengan cara mengucapkan hamdalah dan mengucapkan syukur. Fakullama fahimtu syai'an minal ulum wa wuffiqtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi. Setiap kali aku diberikan pemahaman oleh Allah, aku diberikan berhasil menemui hikmah, mendapatkan inti sari dari ilmu yang aku pelajari, bertambah ilmuku, maka saat itu aku selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas pemahaman yang Engkau berikan. Dan setelah itu ternyata dengan cara kayak gitu semakin bertambah ilmuku. Semakin paham aku atas ilmu yang Allah ajarkan. Ya Allah. Ini cara yang paling gampang, Bu. Itulah kenapa kita duduk-duduk di majelis ilmu. Bukan hanya sekadar kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi udah belum?
Hamdalah kita itu sungguh-sungguh banget. Terima kasih ya Allah. Hari ini saya dikasih pemahaman. Terima kasih ya Allah. Saya dikasih ilmu lagi ya Allah. Hari ini boleh jadi hadis itu pernah kita baca. Hadis itu pernah kita dengar. Tetapi masa lalu ketika kita membaca, mendengar hadis itu nggak sama dengan yang sekarang. Yang sekarang dengan satu hadis bisa banyak hikmah yang kita temukan dari hidup kita. Siapa yang memberikan hikmah itu, Bu? Allah. Iya kan? Dengan hadis itu kita bisa paham apa yang dimaksud. Bahkan kadang kita sedang bertanya-tanya saja, apa ya artinya ini? Tiba-tiba Allah kasih paham aja tuh, pemahaman. Siapa yang ngasih pemahaman itu? Allah. Maka ucapkan, ketika selesai mendapatkan satu ilmu yang baru, satu pemahaman yang Allah berikan kepada kita, ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas semua ilmu yang Engkau berikan. Terima kasih Allah atas semua pemahaman yang Engkau sampaikan kepada otak saya. Terima kasih ya Allah atas kesempatan nikmatnya duduk-duduk di majelis ilmu ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku sosok guru, Engkau hadirkan guru yang hari ini masih terus membersamaiku. Terima kasih ya Allah, Engkau kasih teman-teman yang semuanya semangat saling menyemangati duduk-duduk di majelis ilmu. Masya Allah, yang kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Semakin kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur dengan nikmatku, tunggu aja, kata Allah. Tunggu azabku itu pedih. Kita tinggal pilih, mau jadi hamba yang pandai bersyukur, atau kita abai, kita anggap biasa aja. Kita belajar di kelas, ya emang itu udah hak kita, karena kita bayar SPP. Kita belajar, karena itu emang kewajiban guru ngajarin. Tapi pernah nggak bersyukur sungguh-sungguh, bukan karena gurunya, bukan karena ilmunya, tapi Allah membuka hati kita, membuka pemahaman kita dekat dengan ilmu itu. Masya Allah. Ya Bu, semoga Allah mampukan kita mensyukuri semua nikmat pemahaman yang Allah berikan kepada kita. Wahada yanbaghi li talibil ilmi ayyashtaghila bisyukri bil lisan wal janan wal arkan wal mal. Nah, dengan demikian, seorang penuntut ilmu itu dia harus menyibukkan dirinya. Untuk apa? Dengan bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan lisannya. Gimana ucapan syukur dengan lisan tadi? Alhamdulillah, terima kasih Allah atas pemahaman ini. Wal janan, apa itu janan? Anggota tubuhnya, semua dilibatkan untuk bersyukur. Gimana cara bersyukur? Anggota tubuh, kalau Allah berikan tangan kanan kita yang sehat, gunakan tangan kanan ini untuk makan dan minum. Itu bentuk syukur kita. Mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal arkan, apa itu arkan? Tadi janan anggota tubuh, arkan perbuatan, wal mal harta kita. Gunakan itu semua untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita. Karena syukur itu ada syukur fi'li, ada syukur qauli. Kalau qauli, qaulun, qala, qila, ucapan. Syukurnya cukup di lisan aja. Dia mengucapkan terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi fi'li itu dengan perbuatan. Enggak cukup dia ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi perbuatannya, dia bersyukur enggak? Dikasih kaki yang sehat, dipakai buat ngaji enggak? Dikasih mata yang sehat, masih bisa ngelihat, dipakai buat baca Quran enggak? Dikasih kesempatan hidup, dipakai buat beramal soleh enggak? Itu kan bentuk syukur kita, ibu-ibu semuanya. Masya Allah ya. Yang kemarin ikut Renteki Camp kita diperlihatkan oleh Allah kan. Bagaimana sosok suami istri. Yang keduanya saling berterima kasih, saling bersyukur. Yang suaminya sudah tidak bisa melihat beberapa lama. Tapi tetap nggak mau lepas itu. Dan itu cerita mereka bergabung pun saya nggak kenal. Kami nggak ada yang kenal satupun. Tapi itulah cara Allah menyampaikan kalau Allah ingin memberikan ilmu kepada seseorang mudah. Dengan cara apa aja?
Jadi ibu itu menghubungi humas. Di saat peserta semua sudah penuh, sudah full, kita udah nggak terima lagi. Tapi dia bilang, tolong diterima karena saya butuh ilmu ini. Suami saya sakit, nggak bisa lepas dari saya. Suami saya udah nggak bisa ngeliat, harus selalu bersama-sama saya. Wah, kita bingung. Ada laki-laki ini gimana laki-laki? Wah, tapi Allah jaga matanya kok. Nggak bisa memandang kita. Makanya itu pertimbangan itulah akhirnya saya terima dengan pertolongan Allah pastinya. Kami terima, tapi mohon maaf Bu, bus itu udah penuh. Ibu nggak bisa ikut bus kecuali ibu mau dengan kendaraan sendiri. Akhirnya, Masya Allah, diupayakan. Dia berangkat dengan kendaraan sendiri. Dia pesan kamar sendiri, berdua. Hanya untuk ikut kegiatan-kegiatan. Apa esensinya? Ibu itu diberikan sehat, dia bersyukur kepada Allah. Dengan sehatnya, dia mensyukuri untuk merawat suaminya. Betul kan, Bu? Suaminya masih diberikan usia, dia bersyukur, nggak pernah ngeluh di depan istrinya. Dan kita ngelihat wajahnya selalu bahagia, senyum. Ketika saya bilang, Bapak, Alhamdulillah Bapak ini sedang dikelilingi bidadari-bidadari loh Pak hari ini. Tapi Bapak itu bilang apa? Iya, tapi bidadari paling cantik itu ada di sebelah saya. Ya Allah, so sweet dah. Saya yakin semua seperti tertampol ya, tertonjok kita ngelihat yang kemarin itu ya, Bu Mimi ya. Bu Lydia tuh Ustazah yang panas banget ngelihatnya. Panas. Iri katanya. Iya, itu jadi contoh gitu. Mereka pun nggak menampilkan kemesraan, tidak. Tetapi benar-benar cinta yang benar-benar sudah rahmah itu. Tulus banget. Saya di usia 74 tahun, istrinya kita lihat sabar, mendampingi suami, menyuapi suaminya. Suaminya senang diurus dengan istrinya, nggak ada lagi marah-marah, nggak ada kecewa, sakit hati. Itu bentuk syukur satu sama lain. Jadi syukur kita dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk syukur kita yang pertama, berterima kasih kepada manusia atas kebaikan-kebaikan, tidak berkata buruk dan sebagainya. Baru itu bentuk syukur kita menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Bu. Jadi seorang penuntut ilmu diminta untuk terus menyibukkan diri untuk bersyukur. Wa yara al-fahma wal ilma wat taufiqa minallah. Nah, kalau hatinya sudah menjadi hati yang penuh syukur, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada guru, maka lihat nanti dia akan mendapati pemahaman di hatinya. Dia akan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan taufik, pertolongan Allah kepadanya. Wa yatlubul hidayata minallah bid-du'a wa tadarru' ilaihi. Dan jangan lupa seorang penuntut ilmu agar senantiasa minta, berdoa kepada Allah. Minta apa sih? Mohon hidayahnya Allah. Minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah. Wa tadarru' dengan segenap tunduk kepada Allah, khusyuk hatinya. Fa innahu ta'ala hadin man istahda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seringkali di fase ini kita terlewati. Kita sibuk belajar untuk setoran hafalan. Kita sibuk belajar untuk kejar nilai ujian. Kita sibuk terus belajar. Akhirnya ujian kita itu untuk mendapatkan nilai. Ya kan? Padahal setiap kali Allah kasih ujian, itulah ujian sesungguhnya dari semua ilmu yang sudah Allah berikan buat kita. Dan kita kadang nggak menyadari itu. Maka seorang penuntut ilmu jangan lupa, selain berusaha belajar, mengulang pelajaran, selalu minta di setiap malam kita, supaya Allah berikan hidayah untuk kita. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami, hati kami, kaki kami, kuatkan meniti jalanmu yang lurus. Allahumma
Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ilmu agama. Itu ketika Ibnu Abbas masih kecil, Rasulullah mendoakan itu. Ya Allah, pahamkan dia ilmu agama. Wa'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkan dia pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Maka terbukti Ibnu Abbas ketika dewasa itu menjadi rujukan dalam ilmu tafsir. Nah, kita boleh dong ganti hu-nya. Ya Allah, Allahumma faqihni. Ni itu aku. Allahumma faqihni fid-din. Ya Allah, pahamkan aku ilmu agama. Wa'allimni lagi. Wa'allimni at-ta'wil. Dan ajarkan aku ilmu-ilmu Al-Quran. Selalu minta sama Allah, karena Allah zat yang maha memberi ilmu. Dan Allah sampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak akan memberikan ilmu kepada kalian. Ilmu yang saya berikan kepada kamu itu hanya sedikit, kata Allah. Dikit banget. Tapi yang sedikit itu, siapa sangka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang 19 huruf itu ternyata bisa jadi satu penelitian disertasi. Dapat gelar doktor dari Bismillah. Artinya ilmu Allah yang sedikit ini aja, kita nggak akan habis selesai membahas ilmu Allah itu. Dan disampaikan apa di surat Al-Kahfi? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Allah, menuliskan ilmu-ilmu Allah yang diajarkan, sungguh akan habis itu lautan itu. Sebelum habis ilmu-ilmu yang diajarkan, meskipun kau datangkan lagi lautan yang sama, engkau isi lagi laut itu supaya bisa menulis lagi, enggak cukup lautan itu menulis kalimat Allah, menulis ilmu-ilmunya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita baru belajar sekarang, beberapa tahun kita ngerasa udah berilmu, sungguh naif sekali kita. Karena Allah zat yang maha memiliki ilmu. Ilmu yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah, jauh-jauh. Maka semakin berilmu, sejatinya kita semakin tunduk, semakin merasa kosong. Bukan semakin berilmu, semakin ngerasa mampu, semakin bisa. Tidak, semakin kosong kita, semakin kita nggak tahu. Banyak hal yang kita nggak tahu. Kemudian fa'ahlul ilmi, fa'ahlul haqq, wahum ahlus sunnah wal jamaah, talabul haqqa minallahi ta'ala al-haqqil hadil mubin. Nah, orang-orang yang berada dalam kebenaran, yaitu siapa? Mereka yang selalu, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa talabul haqq, dan mereka mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberikan petunjuk, zat yang maha nyata. Itu dia, as-sunnah wal jamaah. Jadi dalam kita hidup ini ada 3 kelompok. Ada orang-orang Jabariyah, aliran Jabariyah, mereka yang menganggap satu kejadian itu nggak akan terjadi kecuali kita yang mengupayakan. Misalnya, saya bisa begini karena saya mengupayakan, semua harus diupayakan. Itu dia Jabariyah. Ada orang-orang Qadariyah, yang mereka beranggapan segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali Allah menetapkannya. Bukan artinya mereka berdiam menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saling berkontradiksi antara Jabariyah dengan Qadariyah. Tetapi kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ada di antara keduanya. Kita diminta terus bergerak, tadi menuntut ilmu, kita diminta untuk bekerja, mencari kehidupan yang lebih baik, tapi satu sisi kita pun yakin, percaya, tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang benar itu adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah katanya. Mereka mencari yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan petunjuk, yang maha menjaga. Fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dolala.
Lalu mereka pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah melindungi mereka dari kesesatan, dari jalannya sesat. Itu dia ahlul haq, orang-orang yang benar. Kemudian wa ahlud dhalalah. Sementara ahlud dhalalah, orang-orang yang sesat, walad dhalin, itu kan dhal, itu sesat. Orang-orang yang sesat, ajabu bi ra'ihim wa aqlihim. Mereka selalu berbangga, mereka takjub dengan pendapat mereka sendiri. Mereka terkesima dengan akal mereka sendiri. Wa talabul haqqa minal makhluk al-ajiz. Dan mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Apa itu makhluk yang lemah? Wa huwa al-aqlu, yaitu akal. Segala sesuatu mereka cari lewat akalnya. Masuk akal enggak nih? Kalau enggak masuk akal, enggak percaya. Rasulullah bersihin najis liur anjing kok pakai tanah. Masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal, mereka enggak mau ngikut. Karena enggak masuk di akal mereka. Meskipun setelahnya Allah kasih hikmah-hikmah, ada penelitian gitu ya, tanah itu hanya tanah yang bisa menetralisir bakteri-bakteri yang ada di liur anjing. Tapi selama nggak ada tinjauan ilmiahnya, mereka nggak mau. Mereka menuhankan akal mereka. Dikatakan mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Apa itu makhluk yang lemah? Akal. Karena akal itu bisa aja salah. Ya kan, banyak salahnya apa banyak benernya akal. Kadang banyak salahnya juga akal kita. Maka orang-orang yang maju di mata Allah, mereka yang terdepan di mata Allah, bukan mereka yang pintar secara intelektual, berakal, bukan. Tetapi mereka yang mengedepankan iman, baru diikuti dengan akal. Tapi kita udah kasih iman sama Allah, udah kasih kita iman. Allah udah kasih kita keyakinan. Tetapi kita sendiri yang ngobrak-ngabrik keyakinan kita itu. Kita sendiri yang melemahkan iman kita. Mencari tinjauan-tinjauan ilmiah. Mencari jawaban-jawaban. Yang ternyata jawaban itu ada berdasarkan observasi, survei. Yang survei itu ternyata dikerjakan oleh orang-orang barat yang notabene di hati mereka nggak ada iman. Lalu kita yang menjatuhkan iman kita sendiri. Maka ibu-ibu, orang yang terdepan di mata Allah adalah mereka yang mengedepankan iman. Baru nanti akal mengikuti keimanan mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengucapkan kami dengar dan kami taat. Gitu. Kemudian wa li'annal aqla la yudriku jami'al asya. Karena akal itu tidak akan mampu mengetahui segala sesuatu. Seperti apa misalnya pandangannya, mata nggak bisa dilihat kalau terhalang. Kemudian fahujibu wa ajazu wa dhallu wa adallu. Mereka yang menuhankan akal, mengedepankan akal, akhirnya mereka itu terhijab dari kebenaran, terhalang dari kebenaran. Mereka lemah, bahkan mereka menjadi sesat dan menyesatkan karena mereka menuhankan akal mereka. Buat mereka, mungkin mereka benar versi mereka, benar sendiri. Apakah benar di hadapan yang lainnya? Belum tentu benar. Karena mereka punya pendirian yang akhirnya keras hati mereka. Itu dia, makanya jangan sampai kita ini masuk ke dalam orang-orang yang dikit-dikit nggak masuk akal. Dikit-dikit, nggak masuk akal kayak begini. Masa sih sakit sembuh, baca Al-Quran aja sembuh. Ini nggak masuk akal apa gitu ya, tinjauannya, penjelasannya apa gitu. Itu dia ya, tentang akal. Naudzubillah. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengenali dirinya, sungguh dia sudah mengenal Tuhannya.
Fa idza arafa ajzan nafsihi faqad arafa qudratullah. Dan kalau dia sudah mengenal kelemahan dirinya sendiri, maka yaitu menguasai, dia akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bal wala ya'tamidu ala nafsihi, sehingga dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri karena dia ngerasa kuat, asik, happy, enjoy. Dia nggak ngerasa butuh dengan suami, dia nggak ngerasa butuh dengan orang lain, dia asik dengan dirinya sendiri. Bal, tapi katakan, bal yatawakkalu 'ala Allah ta'ala wadbul haqqi minhu. Tetapi mereka semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubul haq, dan mereka mencari kebenaran. Dan Allah sampaikan, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semua hidupnya. Baik, sampai sini Bu-Ibu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan kita buka dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Afin mungkin. Apa maksudnya, Bu? Siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Itu maksudnya kayak gimana? Semakin manusia tahu, memahami bagaimana kelebihan yang ada dalam dirinya dia, bagaimana begitu hebatnya Allah menciptakan struktur tubuhnya kah, anatomi tubuhnya kah, gitu saja. Jadi semakin memahami bahwa betapa besar dan kuasanya Allah, betapa sempurnanya ciptaan Allah, begitu mungkin. Iya, diantaranya semakin kita tahu keunikan yang Allah berikan untuk diri kita gitu. Kita ini kan lahir semuanya punya potensi yang berbeda-beda ya. Ada yang dia terdepan bicaranya, ada yang kemampuan analisanya, ada yang dia kuat kognitifnya, spasialnya. Kita tuh punya potensinya beda-beda. Kalau kita udah kenal potensi itu, kemudian kita asah terus kekuatan kita, dan dengannya itu akan menjadi perantara, menjadi kendaraan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hari ini sudah belum kita tahu kekuatan diri kita? Adanya di mana? Jangan mau dong jadi hamba yang standar, yang biasa-biasa aja. Dia artinya belum mengenal dirinya. Aduh, saya emang nggak pede Ustazah. Disuruh buka acara, saya nggak pede Ustazah, nggak bisa. Terus disuruh ini, saya nggak bisa. Lalu di mana kekuatannya? Jadi orang yang baik itu dia sudah tahu. Jangan-jangan kita 40 tahun ini kita nggak tahu loh. Saya ini unggulnya di mana sih? Saya kuatnya di mana? Itu kan ada SWOT ya, strong, weakness, opportunity. Itu cari strongnya kita tuh di mana? Ya, alhamdulillah Allah berikan saya pemahaman, kekuatan bahwa saya ini Allah mampukan dalam hal beretorika, orasi, bicara. Maka saya gunakan kemampuan itu untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, lihat kekurangan kita. Artinya kita sudah mengenali diri kita sendiri. Belum, kok saya nggak ada ya? Bukan nggak ada, kita belum dapat. Karena Allah pasti memberikan itu. Seperti halnya ya ibu-ibu punya anak kan, filosofi kampak itu kalau dalam pendidikan apa? Mengasah kampak itu bukan dari sisi yang tumpul, tetapi diasah dari sisi yang apa, Bu? Yang tajamnya kan. Kalau anak kita bagi rapot, nilai matematikanya 6, sementara nilai bahasa Inggrisnya 9. Ibu jangan sibuk memasukkan les anak ibu untuk matematika supaya naik nilainya. Justru dia sudah kelihatan potensinya di bahasa Inggris. Kenapa nggak disibukkan anak kita untuk belajar bahasa Inggris? Akhirnya, kalau kita sibuk, berapa banyak kita akhirnya menghadirkan guru matematika.
supaya matematikanya naik nilainya. Akhirnya benar naik dari 6 ke 8. Tapi nilai bahasa Inggrisnya turun. Hilang. Jadinya standar dong anak kita. Jadi anak yang standar. Dan tentunya di hadapan Allah pun kita nggak pengen jadi hamba yang rata-rata. Kita pengen jadi hamba yang diingat, dikenal oleh Allah. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Apa aja. Misalnya Bu Mimi, wah di bidang marketing. Kejar itu terus. Asah itu, belajar terus. Dalam rangka apa? Supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muaranya baliknya lagi ke ibadah. Gitu. Itu dia artinya siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Dan mengenal juga meskipun saya kuat, saya itu lemah, saya itu makhluk yang lemah. Saya nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Akhirnya semakin dia mengenali kelemahan dirinya, ketidakberdayaannya, dia menyadari ketidakmampuannya, akan lepas dia dari ikatan makhluk, dia hanya mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tawakal kepada Allah, karena sungguh tidak ada makhluk yang bisa memberikan keamanan buat kita. Nggak ada yang bisa mencukupi kita kecuali Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka hari ini yang belum dapat cari di mana kekurangan, kelebihan diri kita dalam rangka terus mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada kita lanjut. Wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang menuntun kita kepada jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sudah? Masih ingat, Bu? Apa itu siratal mustaqim? Ayo, ada yang masih ingat apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan lurus apa maksudnya? Jalan yang diridhoi Allah. Allah ridhoi. Jalan yang lurus, siratal mustaqim itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu definisinya. Jalan yang engkau berikan kepada mereka. Di mana siapa merekanya itu? Engkau berikan nikmat itu. Jalannya itu nikmat ketika di titik. Siapa merekanya itu? Minan nabiyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin. Itu jalan mereka. Nggak ada selain itu yang bisa dapat siratal mustaqim. Jadi pengen selamat, ikutin jalannya para nabi. Pengen dapat siratal mustaqim, nggak bisa kayak nabi ketinggian lah. Nabi tuh siddiqin. Lihat contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Gimana hidup mereka, hidup beliau. Jauh banget ke Abu Bakar, ya Allah. Kita tuh ya ibadahnya aja masih kurang. Sodakonya Abu Bakar itu lengkap lah, sempurna. Oke deh, kalau gitu ikutin syuhada. Jalannya para syuhada. Gimana mereka bisa sampai syahid, gugur, membela agama Allah? Apa yang mereka kerjakan? Mereka berjibaku dengan semua kemampuannya. Itu dia syuhada. Aduh, syuhada juga berat. Ya udah, yang terdekat sama kita deh. Apa sih? Sholihin. Orang-orang yang soleh. Yang mereka sudah terlebih dahulu menghadap Allah. Dan kita tahu kematian mereka husnul khotimah, soleh. Kalau orang soleh itu kehidupan, kematiannya aja bahkan bisa memberi kehidupan buat orang lain. Misalnya, terlepas dari kontroversi berziarah ya. Kuburan orang-orang soleh, misalnya Sunan Kalijaga, para wali-wali Allah. Mereka kan udah nggak ada, udah meninggal. Tetapi kematian mereka bisa memberi kehidupan buat manusia-manusia yang sekitarnya. Ada yang jualan air, ada yang jualan minuman, buat yang para ziarah gitu kan. Ada yang jualan souvenir, kaos. Bukankah itu kehidupan? Jadi kita tuh perlu melihat kayak gitu. Siratal mustaqimnya mereka. Guru saya tuh mengajarkan berziarah ke makam orang-orang soleh. Bukan untuk hal-hal yang khurafat, ritual-ritual itu. Bahkan beliau mencoba meluruskan. Misalnya ada kembang, dibangun pusara di makamnya,
Beliau coba meluruskan itu nggak ada. Tetapi untuk merenungi katanya. Merenungi ini orang soleh. Matinya aja masih memberi kehidupan buat orang yang hidup. Ya gimana kita ini? Kita masih hidup kok nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Ini dia siratal mustaqim. Dan kita minta Allah tetapkan kita berada dalam siratal mustaqim itu. Terus mensolehkan diri kita. Kita lanjut. Wa man kana lahu malun fala yabkhal fayanbaghi ayyata'awwadza billahil azim minal bukhli. Nah, siapa-siapa yang Allah amanahkan dikasih harta, jangan pelit, kata di kitab ini ya, jangan pelit, jangan kikir, bakhil. Karena dan dia harus meminta perlindungan Allah dari sifat bakhil, dari sifat kikir. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyudain adwa'u minal bukhli. Ada enggak penyakit yang lebih parah dari penyakit kikir? Dari penyakit bakhil. Makanya kita minta ya Allah jangan sampai ada sifat pelit di kita. Pelit harta, pelit ilmu. Dikasih minta tipsnya apa sih? Ada deh pelit kita nggak mau ngasih tahu. Padahal ilmu itu kan semakin dikasih semakin banyak tuh. Jadi nggak pernah berhitung-hitung. Begitu juga dalam zikir pagi kita, zikir pagi petang kita. Ada doa yang diajarin Rasulullah berlindung dari kebakhilan. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tiap hari kita baca Bu, pagi sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegundahan, minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari lemah, tak berdaya dan malas, sifat malas. Dan aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan kikir, pelit. Jadi kita minta dilindungi dari sifat-sifat itu. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang yang melilitku, qahrur rijal, dan penguasaan manusia yang semena-mena kepadaku. Kita berada dalam lingkungan di bawah orang yang menguasai kita dan dia semena-mena. Mohon ya Allah jauhkan. Jadi jangan sampai ada sifat pelit, sifat bakhil dalam diri kita. Kemudian wakana Abu Syaikh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullah ta'ala faqiran. Syekh Al-Imam Syamsul Al-A'immah Al-Halwani itu seorang yang miskin. Yabi'ul halwa, dia menjual manisan. Wa kana yu'til fuqaha minal halwa. Tetapi wa kana dia memberikan hadiah orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu dari manisan yang dia jual. Itu bapaknya memberikan hadiah itu dari manisan-manisan padahal dia orang miskin. Sambil dia memberi, yaqulu ud'u li ibni. Sambil dia ngasih, dia bilang, doain anak saya ya, doain anak saya, doain anak saya. Fabi barokati judihi wa tiqadihi wa tadarruihi nala ibnahu ma nala. Nah, dengan keberkahan itu, kedermawanannya, dengan ketundukannya, dengan keyakinannya itu, akhirnya apa, Bu? Allah Subhanahu wa taala memberikan anaknya keberhasilan seperti kesuksesan seperti yang dia sudah raih. Itu dia. Lagi-lagi sodako orang tua. Meskipun miskin tetap minta memberi. Sambil memberi kita bilang apa Bu? Tadi doain anak saya ya. Boleh nggak kayak gitu Bu? Boleh. Kan
itu namanya wasilah, mendekatkan diri kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kita minta doakan anak saya. Karena kita nggak tahu siapa-siapa yang doanya dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi dia terlihat kayak orang-orang pinggiran gitu maksudnya ya. Dia ilmunya kurang. Ternyata Allah cinta kepada dia. Kenapa Allah cinta? Biasanya orang-orang yang seperti itu dia pokoknya sami'na wa ata'na aja deh. Allah bilang A, dia tetap A, nggak berani ngelawan. Allah bilang B, Rasulullah bilang B, dia tetap B, nggak berani ngelawan. Biasanya yang kayak gitu yang mendapatkan cintanya Allah, yang diijabah doa-doanya. Pokoknya saya ikut aja deh ya Allah, saya tunduk aja ya Allah. Maka kita kalau minta doa nggak usah pandang siapa-siapa, Bu. Doakan anak saya, doakan anak saya, doakan anak saya. Dalam satu kajian kayak gini, guru baca doa. Siapa tahu di antara 23 orang ini ada kekasih Allah yang Allah cintai. Terjadi karena keikhlasannya. Lalu dia bilang amin, amin. Nah, diijabah nggak tuh doanya, Bu? Diijabah, itu dia pentingnya kayak gitu, Bu. Bersodakoh, kemudian dia memberi sambil minta doakan anak saya. Maka dengan itu Allah berikan keberkahan, kesuksesan untuk anaknya. Bilma manala wa yashtari bilma al-kutub wa yaktasab wa yustaktab. Yang dengan itu akhirnya dia meraih kesuksesan, anaknya bisa membeli kitab dengan hartanya sendiri. Kemudian membeli alat-alat tulis. Fayakuna aunan ala ta'allumi wa tafaqquh. Nah, hal yang seperti itu menjadi penolong untuk belajar dan memahami ilmu-ilmu agama. Jadi dengan wasilah apa, Bu? Orang tua. Lagi-lagi sodakoh, sodakoh, sodakoh orang tua. Ya Allah, sekarang kita udah lewat masa belajar kita. Kita nggak bisa menuntut orang tua kita seperti itu, tetapi kita bisa menjadi orang tua yang seperti itu. Orang tua yang royal kepada orang-orang yang berilmu, membantu, bersodakoh. Nggak salah kalau minta doakan anak saya, Pak Kiai, doakan ini Pak Kiai. Ya Allah, nikmat banget, Bu. Kalau anak kita tuh didoain sama orang-orang soleh. Insya Allah. Lanjut ya, sedikit lagi. Waqad kana li Muhammad ibnil Hasan rahimahullah ta'ala malun kasirun. Ini kebalikannya. Muhammad bin Hasan itu punya harta yang banyak. Hatta kana lahu salasa mi'atin minal wukala. Sampai dia itu memiliki 300 orang pegawai. Ala malihi, yang mengurusi kekayaannya. Fa'anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menginfakkan semua kekayaannya itu demi ilmu dan fikih, pemahaman agama. Walam yabqa lahu saubun nafisun, dan tidak ada satupun pakaian bagus yang tertinggal untuknya. Fara'ahu Abu Yusuf rahimahullah ta'ala fi saubin khaliqin. Maka Abu Yusuf melihatnya, melihat Abu Hasan sedang menggunakan baju yang jelek, yang udah usang. Fa'arsala ilaihi siyaban nafisah. Kemudian Abu Yusuf mengirimkan kepada Abu Hasan itu sepotong pakaian yang mahal, yang bagus. Falam yakbalha, tapi dia nggak mau menerimanya. Faqala ajil lakum wa ajil lana. Dia berkata, segera ini disegerakan untuk kalian dan diakhirkan untuk kami. Artinya apa disegerakan untuk kalian? Nikmat ini, pakaian-pakaian bagus ini disegerakan kalian pakai sekarang di dunia, tapi diakhirkan untuk kami. Kami nggak akan pakai di dunia, tapi kami nanti di akhirat nanti akan bergelimang dengan pakaian-pakaian yang indah. Itu maksudnya. Disegerakan untuk kalian dan diakhirkan untuk kami sampai di akhirat nanti. Wala'allahu innama lam yakbalhu.
wa in kana qabuluhul hadiah sunnah. Meskipun dia bisa aja menerimanya gitu. Dia boleh menerimanya. Kenapa? Karena menerima hadiah juga itu hukumnya sunnah. Boleh kasih hadiah. Gimana perasaan ibu-ibu kalau ngasih saya gamis? Saya bilang, ajil lana wa ajil. Disegerakan untuk kalian gamis itu. Tapi saya nanti aja belakangan di akhirat. Wah, yang ngasih hadiah. Sedih nggak tuh kayak gitu? Sedih. Maka menerima hadiah pun hukumnya wajib, sunnah. Dalam rangka apa? Puncak iman seorang itu, dia ingin memberikan kebahagiaan, kegembiraan di hati saudaranya. Kalau dengan memberi hadiah, ibu merasa gembira, ibu bahagia, maka wajib bagi yang menerima hadiah itu, menerima dalam rangka menggembirakan orang yang memberikan hadiah. Apalagi hadiahnya dipakai. Gembira nggak tuh kira-kira? Masya Allah. Masya Allah, senang banget. Itu yang selalu dipegang. Bukan berarti mungkin guru-guru itu nggak mampu dia beli baju, nggak mampu beli yang lainnya. Tetapi ada orang yang ngasih meskipun kadang itu nggak sesuai dengan seleranya, ya dipakai aja. Dalam rangka apa? Supaya orang yang ngasih itu senang, bahagia. Bukan ke orang yang memberi itu pengen pemberiannya itu dipakai dalam dakwah, pengen menjadi penguat dakwah, pengen dapat pahalanya. Maka wujudkan itu semuanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang yang memberi hadiah. Tapi jangan juga minta dikasih hadiah. Wah, itu beda lagi urusannya nanti. Apa namanya? Kolusi. Dari kolusi menuju dinasti. Waduh, berat ini. Ya, itu ya Ibu-ibu. Silakan kita buka lagi kalau ada yang mau berdiskusi. Tadi Ada belum yang mau sempat ditanyakan? yang ini ya saya. Belum sempat apa tadi ikrar pemutus langsung ini. Yang mana, Put? Ya Pemutus. biasanya kan ikrar pemutus dulu sebelum kajian. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Sudah putus insya Allah. Oh, dari tadi yang sakit ngarep-ngarep ini. Enggak lah ya. Bismillah, semoga Allah kasih sehat duduk-duduk di majelis ilmu. Amin. Jadi kayak ada suara yang mau nanya siapa? Bu Fitria, tadi kayaknya mau nanya deh Bu Fitria. Enggak, Ustazah, mau menawarkan barangkali teman-teman ada yang mau bertanya sembari melihat chat. Ntar kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya deh. Iya loh. Ya Allah. Ya, jadi kita belajar kitab ini, Masya Allah, setting ringan-ringan sih sebetulnya Ibu-Ibu ya. Tapi kita diingetin lagi. Ini orang tua saya, kalau kita merasakan orang tua kita kayak seperti yang diceritakan di kitab ini, alhamdulillah. Tentunya juga kita nggak pengen itu berakhir di kita kan. Karena kita sudah merasakan efek dari kebaikan-kebaikan orang tua kita. Dan tentunya kita ingin meneruskan itu supaya anak cucu kita merasakannya. Kalau kita belum bisa merasakan, mungkin Allah takdirkan kita juga terlahir dari orang tua yang pendidikannya kurang, dan lain sebagainya. Tentunya kita pengen itu berhenti di kita. Jangan sampai anak-anak kita pun ngerasain yang kayak gitu. Maka jadilah orang tua yang solih. Orang tua yang terus mendoakan anak-anaknya. Dan ya benar kata Allah, Maha Suci Allah ya, dengan semua perkataan firman-Nya, bahwa orang tua yang solih itu akan menjaga, akan diselamatkan semua keturunan-keturunannya. Seperti di surat Al-Kahfi itu, ada anak yatim ketika Nabi Khidir tiba-tiba aja menjatuhkan bangunan gitu, merubuhkan bangunan, ternyata di bawah itu ada harta. Kan apa kalimatnya? Wa kana abuhu masoliha. Orang tua mereka itu orang yang soleh. Dan Allah yang menggerakkan Nabiullah Khidir untuk merubuhkan bangunan itu supaya hartanya diambil untuk anaknya. Masya Allah. Jadi saya ada satu cerita tahadus bin nikmah, bukan untuk membanggakan kedua orang tua saya, bukan, malah itu menjadi motivasi. Saya hampir selalu berpikir, ya Allah, amalan apa yang dilakukan oleh orang tua saya sehingga Allah karuniakan anak-anak yang 11 orang ini semua dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Ketika di antara kami salah satu mulai terjerumus, seperti rasanya kayak ditarik lagi, ditarik terus, begitu Allah selamatkan sehingga tidak ada yang
jauh-jauh terjerumusnya gitu, nggak ada yang jauh-jauh melencengnya. Dan ada salah seorang kakak saya nomor 2 laki-laki. Yang pertama kemarin baru saja meninggal dunia, itu pun Masya Allah, ya Allahumma barik. Beliau meninggal ya memang seorang guru kiai ya, meninggalkan anak-anak laki-laki dari mulai sholat jenazah, semua anak-anak yang ngurus, tahlil, semua anak yang ngurus gitu. Rasanya kayaknya bahagia banget ya. Ya Allah, kita pengen nanti kita nggak ada tuh anak-anak kita semuanya. Meninggalkan anak-anak yang udah jadi, semuanya jadi ustadz-ustadz juga gitu. Lagi-lagi mikir, ya Allah, amalan apa sih yang dilakukan orang tua saya? Diberikan keturunan-keturunan yang Masya Allah seperti ini gitu. Sampai ke cucu-cucunya. Dan anak kakak saya yang kedua, beliau ini sejak kecil itu pernah step kejang dan akhirnya qadarullah jadi tuli dan bisu. Beliau laki-laki, tuli dan bisu. Tetapi Allah anugerahkan fisik yang paling ganteng lah sekeluarga. Dan otaknya pintar. Sekolah, disekolahkan. Meskipun nggak lulus SLB, tapi pemahaman perangkapan itu IQ-nya cepat. Jadi cepat paham. Di antara orang tua saya, hanya kakak saya ini yang melanjutkan usaha orang tua, yaitu tailor, jahitan. Gitu ya. Nah, ketika orang tua ada, saya yang bungsu itu hidup bersama orang tua, mengurus orang tua. Ini kakak yang kedua, kan jaraknya jauh sekali dengan saya. Saya ini bungsu, ke-11. Ini kakak yang kedua gitu. Memang selalu bersama dengan orang tua, nggak dijauhkan, karena dengan keadaannya seperti itu. Tapi beliau menikah, beliau punya anak yang Masya Allah anaknya pun baik-baik gitu ya, istrinya seperti orang normalnya, hanya keterbatasannya seperti itu, tapi mengelola jahitan itu bisa, ngukur, jahit gitu, interaksi itu bisa semuanya. Nah, ketika setelah orang tua meninggal, kami semuanya pindah dong, pindah rumah, tinggallah kakak saya itu sendiri, jauh dari keluarganya, dari saudara-saudaranya yang lainnya. Ya Allah, dulu gejolak batin. Kenapa? Karena saya harus mengikuti suami untuk pindah. Padahal ketika orang tua masih hidup, kami pun sudah ada tempat tinggal, sudah ada rumah, tapi tidak bisa kami tempati. Karena harus menjaga orang tua yang sedang sakit. Dan Masya Allah itu atas keriduan suami, ketika selesai ayah dan ibu saya, Allah panggil, baru kami keluar meninggalkan rumah itu, menjalani, dan disinilah mulai hidup yang baru. Dan Masya Allah, Allah berikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Nah, ketika itu kami semuanya lepas, kakak saya ini ditinggal sendiri bersama keluarganya. Dengan berat hati, ya Allah, kakak saya yang setiap hari itu selalu nengok ke saya, nyari ke dapur, Nia, masak apa Nia, gitu kan, selalu nanya tuh ya, masakan ini. Kalau ada apa-apa selalu cerita, yang dicari adiknya. Saya harus melepaskan kakak saya. Dulu gejolak itu. Tapi saya yakin Allah Al-Wakil. Bahwa nasib kakak saya itu bukan ada di tangan saya kok. Bahwa makanan kakak saya itu bukan dari saya. Tapi Allah Zat yang Maha memberi rizki. Maka dengan berat saya tinggalkan kakak saya. Nah, setelah beberapa saat, karena di sana lingkungannya di Tangerang Kota itu memang lingkungan yang kurang nyaman untuk tinggal, rusak karena dekat pasar, dekat terminal. Ternyata kakak saya ini kena pengaruh orang-orang sekitar yang mencekokinya pornografi. Itu tuli bisu punya anak, udah banyak anaknya. Main HP terus, ternyata itu pornografi. Wah, sedih dong kita adik-adiknya. Ini kakak saya, dirusak oleh lingkungannya. Sampai ya yang lainnya sampai mendatangi pihak-pihak yang berkontribusi di situ. Dengan cara-cara, kalau di sana pakai cara preman itu. Karena keluarga kami asli sana, semua tahu di situ. Dan itu kan nggak merubah keadaan, ibu-ibu. Kalau sudah terpapar ya kan, susah kalau sudah terpapar. Anaknya bilang, Bapak, sekarang main HP terus, gini susah dibilangin ya, kalau HP-nya jauh marah-marah. Wah, gimana tuh keadaan orang seperti itu yang nggak bisa bicara, tuli kadang emosinya kan naik turun kalau nggak sesuai dengan keinginan. Ternyata apa ibu, sayangnya Allah tarik. Mungkin Allah tahu karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kakak saya.
nggak lama beliau kena glukoma. Kena glukoma, semakin hari penglihatannya semakin buruk, ada katarak juga yang nggak bisa kami upayakan dengan operasi. Dokter nggak menjanjikan kesembuhan di situ. Bahkan banyak resiko-resiko dari itu semuanya. Akhirnya pengobatan itu pun kami hentikan. Hari ini beliau tuli, bisu, buta. Tetapi Masya Allah, kemudian Allah berikan rizki, pindah ke rumah barunya bersama anak-anaknya. Ketika pindah, lagi-lagi akhirnya hari ini apa? Yang dilakukan hanya nunggu-nunggu waktu sholat aja. Diam, sholat. Ketika kakaknya yang pertama kemarin meninggal, dia orang yang paling khusyuk doa kepada Allah dengan bahasanya. Dan ketika kakak saya meninggal, ya kami semuanya kaget tentunya. Bagaimana ngasih tahu ke abang saya yang ini? Karena khawatir dia down. Ini teman erat banget, jaraknya cuma 1,5 tahun berdua bersama-sama gitu. Tapi setelah sudah sama-sama tua, gimana ngabarinnya? Baru dikabarin sudah sampai di rumah almarhum, lagi rame-rame orang, baru dikabarin begini-gini, langsung nangis jadinya. Udah gitu deh pokoknya. Ya Allah, jadi buat saya tidak ada Allah itu memberikan, Allah itu zolim kepada hambanya, enggak. Allah berikan, Allah cabut penglihatan kakak saya di saat dia terjerumus, dan Allah ternyata itu Allah sedang menyelamatkan kakak saya. Dan dalam sakitnya hari ini enggak ada marah-marah, dulu sudah lewat, tapi sekarang sudah diam, tenang, badannya pun sehat, alhamdulillah. Hanya Allah cabut, Allah jaga penglihatannya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga lisannya. Subhanallah, ini dia. Amalan apa yang dilakukan orang tua sehingga anak-anaknya Allah selamatkan dari bermaksiat kepada Allah. Dan tentu itu menjadi pertanyaan kita semuanya. Kita pengennya ketika kita nggak ada, anak kita maksiat, Allah selamatkan terus. Meskipun caranya mungkin pahit buat kita. Tetapi itu kan bentuk Allah menyelamatkan keturunan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Ibu-ibu, Masya Allah. Semoga kita ini orang tua yang punya amalan-amalan rahasia yang boleh menjadi kebanggaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak kita terjerumus, oh kamu anaknya ini, selamatkan. Karena nasab itu sangat menentukan ternyata keturunan. Maka Rasulullah bilang, kalau mau cari pasangan kan dari apa dulu? Selain agamanya, nasabnya. Cari keturunannya. Orang-orang yang keturunannya, orang tua yang solih, dia ibaratnya orang tua solih itu sudah membuat jaring-jaring, pijakan-pijakan untuk dipijak anak-anaknya. Jadi anak itu akan dengan mudah memijak menapak jalan itu. Kalaupun hari ini ada kita yang berhijrah, Allah takdirkan orang tua kita mungkin belum solih banget gitu ya, atau mungkin nggak tahu agama, tapi Allah beri kita hidayah. Dia pun sedang berupaya bukan menapak jalan yang sudah ditinggalkan orang tuanya, tetapi dia membuka pijakan-pijakan baru untuk anak-anaknya. Maka kan agak banyak juga saya dapatkan agak sulit. Sulit artinya sulit ya, tapi kan Allah tahu sebesar kesulitan yang kita lakukan, sebesar itu pahala yang Allah berikan. Tapi makanya nggak usah terlalu kita capek banget, ini hijrah sama Allah berat banget. Berat kenapa ya? Bisa jadi mungkin kita ditakdirkan bukan dari orang tua yang solid. Kita harus tertatih-tatih, jatuh bangun. Tapi kita sedang membangun pijakan-pijakan itu untuk anak-anak kita, untuk keturunan-keturunan kita. Yang ngerasa hijrahnya gampang, semuanya Allah kasih aja kemudahan-kemudahan. Bisa jadi tuh karena doa-doa orang tua kita. Karena kesolehan orang tua kita, dan nggak ada sedikit pun peran kita di situ. Jadi itu ya Allah, dengan ilmu ini, semoga Allah mampukan kita terus mendapat, selalu berada dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Ibu, insya Allah hari ini, semoga Allah pahamkan, Allah berikan hikmah dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummahat, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Izin melihat chat, ternyata di chat juga belum ada.
Ini asik didongengin ini. Soalnya banyak yang tutup kamera. Udaranya enak lagi ya. Hujan. Hmm. Kalau nggak ada ditutup aja Umu. Ya Ini. nggak apa-apa kita tutup. Hmm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazah, Umum ini di handphone saya juga putus-putus terus dari tadi gambarnya, nggak tahu kenapa. Jadi Padahal kita tidak lihatnya jelas loh. Tapi Jelas kita dan nggak ada suaranya masalah loh. juga kuat. Iya. Bagus. tapi layarnya mati-mati terus gitu. Jadi Oh, agak bingung ini keluar atau keluar apa enggak, enggak, aman. ternyata enggak Aman dari gitu. tadi aman. Mungkin Iya, HP-nya perlu diperiksa. iya, Di Rukiah harus HP-nya. dihapus-hapusin penuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita cukupkan saja kajian pada hari ini. Semoga Allah memberikan barokah Amin. yang tidak kita pernah bayangkan berapa untuk ustazah dan juga untuk uh, anak cucu ustazah kelak. Amin ya Allah. Allah mengalirkan pahala yang tiada henti untuk ustazah. Jazakumullah khairan katsiran untuk ustazah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Mimi dan juga uh, yang terhormat Ibunda Guru dari Mimi dan juga teman-teman di sini semuanya. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan ada yang masuk di hati kita, kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita cukupkan saja hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan istighfar 3 kali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada ustazah dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.